tambah kasep lewat. Aduh bae anggur bae. Entah, beda. Manggaling. Sehat. Ayam kampung jadi terus ke China. Ya. Saya. Iya sih lo, hadapun bapak padahal udah aja. Cuman memang kayaknya ke arahnya Iya. ke tengah manggung ke tengah kemar. Sebenarnya mah di dalam mah ada di tekunik mah gitu ya pasti. Soalnya ini, nah, eling sekali-kali loh. Hari ini kita mengunjungi salah satu aset budaya yang ada di Kabupaten Brebes. Dan mungkin dari sekian puluh orang di Kecamatan Banjarharjo, bahkan mungkin di daerah-daerah kecamatan berbahasa Sunda di Kabupaten Brebes, tersisa satu dalang anom, dalang wayang kulit, dalang numpang kasepna. Amin. Bisa melanjutkan cita-cita almarhum untuk memelihara budaya tradisional, khususnya wayang golek. Dan jangan kaget pemirsa, kita memang berada di wilayah Jawa Tengah, di Kabupaten Brebes, perbatasan dengan Jawa Barat. Dan itu ada 5 kecamatan yang berbahasa Sunda. Walaupun masuk di Jawa Tengah dengan mayoritas bahasa Jawa. Salah satunya di Banjarharjo, bahasa Sunda, kemudian Ketanggungan, Salem, Bantar Paung, sebagian Losari, dan sebagian Persana. Ieu cek bahasa kaler mah ujug-ujug begitu almarhum tos tilar apa aja magelaran. Ieu kumaha cerita awal. Jadi lamun disebutkan awal nama kumanya Ari almarhumah sebenarnya ke mendidik mengarahkan ya di kudu jadi dalang gak sih apa gitu sekolah terus sekolah tamat titik daratnya gitu sekolah tamatnya sekolah beres sekolah adalah hari kumah masih ya tapi tidak berhubung sekolahnya tamat dipaksa. Jadi Tamat dipaksa pemirsa, subscribe tamat dipaksa. tamat dipaksa terus alasannya dikangkeun hujanat almarhum Bapak Sudari Iskandar. Alasannya mah hari magelaran pas jenat masih ayah pacar. Misalkan nyarapannya bahwa wayang siang di nya kaget gitu kaget mah lain unggul lain masyarakat unggul nayaga pisan. Pokoknya rek manggung satu acara isi panji kumaha cenah suara Gatot Kaca kumaha. Salah cepotna iloh pisaheun. Jadi alhamdulillah udah ajar sorangan sih. Ai bapak teh aya ajar. Kadang-kadang sebulan sekali sok era aya bapak teh ajar. Latihan. Der aya pagelaran kebeneran maksakeun maneh gitu lah. Sarekeun teu tuluy nasi kurang ieu mah. Sarekeun teu da itu karena ditinggalan fasilitas wayang teh terus mumpuni alhamdulillah wayang gamelan lamun ditinggalkeun aduh ieu aset loba perunggu loba wayang alus terus diganti di Bandung teh jadi mun ditinggalkeun teh lebar kayak gitu. Kaduanya seni Sunda wayang golek Purwa di Brebes nya bisa disebut mutiara. Jadi lamun misalkan orang nabuh ke daerah Jawa Barat ini bapas Sunda kadang-kadang bisa dipakai kokojo. Satu keunikan memang seperti yang apa saya katakan tadi, bahwa kita berada di Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Brebes yang notabene bahasanya Jawa. Tetapi di Brebes sendiri ada kecamatan yang berbahasa Sunda. Mungkin sejarah awalnya tidak terlepas dari sejarah Pajajaran atau sejarah Sinuanara, sehingga di wilayah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat mayoritas berbahasa Sunda, bahkan budaya pun Sunda. Dan ini bisa jadi nilai jual kepada masyarakat, terutama di bidang pewayangan. Banyak yang bertanya-tanya, loh Brebes Jawa
ada dalang. Nah, mudah-mudahan nilai jual ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita di Brebes Jawa Tengah sampai ke pasar, ke wilayah Jawa Barat sebagai sumber budaya itu sendiri. Nah, Mas Dalang, selain sering ngintip ilmunya Bapak, sering belajar sedikit-sedikit dari Bapak, ada tidak yang mengajari dari luar? Yang mengajari langsung tidak ada. otodidak aja. Luar biasa, otodidak. Paling susah kalau tidak punya bakat seni yang luar biasa, paling susah belajar otodidak. Karena magelaran wayang golek itu ada pakem yang tidak bisa diabaikan untuk seni Sunda wayang golek. Ada terah, ya betul Mas. Nah, saya pernah menonton waktu acara sedekah bumi di Rembet. Pada saat saya menunggu si Cepot keluar dan Semar keluar, agak deg-degan juga. Ini nanti suaranya mirip enggak ini? Mirip enggak? Ternyata alhamdulillah suaranya luar biasa, dan hari ini kita buktikan. Saatnya kita buktikan bahwa di Kabupaten Brebes ada generasi penerus Asep Sunandar Sunaria, dan khususnya di Desa Cipajang tidak kalah oleh saudara-saudara kita, bapak-bapak dalang di Jawa Barat. Luar biasa, kita perlihatkan dan kita tonton miripnya suara si Cepot. Mangga Mas Dalang ano? Sampurasun alah ieu kadongkapan pangagung haribna almarhum pun bapak nyata Ki Dalang Sudarya Iskandar Om Didi di Kubang Jero. Kumaha Om? Sehat? Alhamdulillah. Lalu suara bapak teh ganti. Suara bapak kamar ganti. Nepangkeun abdi pun Mang Cepot di Putra Satria Rinaksa di Cipajang Banjarharjo Brebes. Nah, ayeuna punten bade ngabuka dapurna. Upami dina tahun-tahun ayeuna sarombongan diangkir pinten-pinten sabaraha? Sarombongan diangkir. Hewos. Tidak naon gitu. Oh, Naon bukannya. hewos. Hewos. Mami di daerah sekitar Banjar mah nya siang mumi biasa kada 17 18. Mohon alhamdulillah masih kajangkau. Alhamdulillah dan abi oge cacalakan ka wayang oge masih awon. Nacan sae segitu oge nya. Harga bersahabat. Mohon harga promosi lah. Cuma ada suara nak? Halo jika promosi. Oke, suara Kang Cepot sudah kita buktikan, dan alhamdulillah memang betul-betul luar biasa, belajar otodidak tetapi bisa menirukan hampir persis lah, tinggal memang jam terbang. Nah, sekarang kita tes suara Abah Semarnya. Amun aya anak ujang atur nuhun paratos kasumpingan ti Om Dewan Om Didi Bapak orang sarerea saleresna ayu wakil rahayat teh hadieu nyonton eta ya. Nah, pertanyaannya itu sepintas bentuk wayang golek itu mirip, banyak yang mirip. Apakah di dalam badan wayang itu ada tanda bahwa ini Arjuna, ini Abimanyu? Oh, Ada dari bentuk mahkota, bisa disebut bentuk mahkotanya. Iya, mahkota. Pokoknya nggak ada lagi. Kalau Arjuna khusus nggak ada yang menyerupai. Kalau yang sudah peka, tahu kayak gini sudah pasti ada. Bagaimana dengan Mas Dalang Anom bisa mengingat ciri-ciri wayang sementara Mas Dalang belajar otodidak? Itu yang luar biasa. Balik deui berarti sok kumaha gana alam sarga pengalaman sampean. Besok memilu manggung. Oh, itu. Sok memilu manggung jadi lamun almarhum ngapungkeun Arjuna oh eta. Itu gitu nah. Belajar otodidak membutuhkan daya tangkap yang luar biasa, membutuhkan memori yang luar biasa,
untuk mengingat setiap nama-nama dan karakter wayang, dan itu langka hanya ada di dalam diri Mas Anom, Andi Anom. Coba suara Abang Arjuna. Iya, si Arjuna ya kasetna. Semata antos kaula bareng ngajugjug katumaritis kang semat Ari Arjuna disebutnya tokoh nya bisa disebutkan tokoh dinas dina nyarita dina tingkah laku ulah ya goler. Berarti dari karakter setiap wayang itu kan ada yang ditokohkan, ibaratnya public figure lah. Di situ ada yang memang secara karakter dia berwibawa, formal, tidak selengean, model seperti itu ya. Iya. Ini termasuk salah satunya Formal dinas. Pesan untuk khususnya warga masyarakat di Kabupaten Brebes yang memang mikanya mika dedeh karena seni Sunda, hayu urang rojong, hayu urang berdayakeun seniman seniwati nu aya di Kabupaten Brebes supados tong pareum senina aya generasi penerus. Kunaon sababna pareum? Yen seniman-seniman diurang teu diberdayakeun, teu kenging penghasilan, otomatis profesina beralih ka sanes. Begitu sekali lagi, baik warga Brebes dan sekitarnya, kabupaten terdekat, monggo ada Dalang Anom, Mas Panji Sudarya yang insya Allah harga terjangkau, pagelaran memuaskan, dan siap melayani kemanapun penggemar. Tetapi ada sebuah cerita turun-temurun untuk di Banjarharjo, khususnya di Desa Kertasari. Katanya itu tidak bisa dan tidak boleh setiap acara resepsi hajatan atau acara adat nanggap wayang golek. Nah ini kebetulan ada temen dari Kertasari. Apakah informasi itu betul atau tidak? Ini Mas Buhe yang punya channel 62. Buhe 62. Informasi itu bagaimana Mas? Ya. Cerita turun-temurun yang berkembang dan masih dipercaya di wilayah kami, Desa Kertasari, tepatnya di Desa Kertasari, bukan di Pedukuhan Kertasari, bukan, tepat di kotanya itu. Sampai saat ini tidak diperbolehkan atau mungkin tidak ada yang berani untuk nanggap wayang golek. Kenapa? Menurut cerita yang beredar, kalau kita nanggap wayang golek itu akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita harapkan pada saat kita pementasan tersebut atau saat wayang golek tersebut ditanggap di wilayah kita. Sampai saat ini ya belum ada yang berani. Nggak tahu nanti kalau 10 atau 20 tahun yang akan datang. Cuman untuk saat ini pakem itu, kalau dikatakan pakem ya, kepercayaan itu masih kuat dan mengakar sampai sekarang. Tidak berani ada yang menganggap wayang. Nah, ke depan barangkali cerita Karhun itu mulai pudar, ujung-ujung mendadak ada dari warga yang ingin nanggap wayang. Kira-kira Mas Dalang siap? Sebenarnya ada soal larangan di suatu desa tidak boleh menanggap wayang di Padang termasuk Kapungkur Gitu. tapi Bu Abah Dalang Lapid Kapungkur di luar ini istilahnya kesepakatan warga di luar kayak biasa nanggap wayang di Cipanjang di luar dirayakan upacarana ada bigayana ya. Salah satu contoh Cipadang seperti sejarah sama dengan di Desa Kertasari. Zaman dulu tidak boleh menanggap wayang, tetapi jika Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin dan manusia berhak untuk berusaha bagaimana caranya membuka tabir itu. Dan mungkin disinilah
Terkadang kita jangan menganggap remeh profesi dalang, karena dalang itu linuhung pasagi ku pangarti luhur ku ilmu tak mau bahasa Sunda. Insya Allah kayak jadi sakti ngan saktina kade ulah sakti jangan rupiah nanti. Ada. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apapun ceritanya itu hanya sebuah sejarah dan tetap bisa menggelaran untuk budaya kita.